Baik, selanjutnya masuk ke perubahan pendapatan dan harga. Jadi di sini ada notes. Jadi kalau setiap perubahan pendapatan dan harga, maka titik keseimbangan akan mengalami perubahan juga. Nah, apa itu garis pendapatan konsumsi? Garis pendapatan konsumsi yaitu gabungan titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan. Sedangkan garis harga konsumsi yaitu gabungan titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga. Nah, di sini ada gambar garis pendapatan konsumsi. Jadi, dimisalkan tadi garis yang miring horizontal itu kan adalah garis pendapatan. Misal A ini makanan Y dan pakaian itu X. Semisal titik A ini merupakan pendapatannya Y. Jadi jika di sini ada yaitu kombinasi antara pakaian dan makanan yang bisa dibeli oleh garis pendapatan A, maka titik keseimbangannya ada di E. Jika pendapatan itu naik ke garis B, maka titik keseimbangannya juga berubah di E1. Begitu pula dengan C, semakin pendapatannya naik, maka titik keseimbangannya juga berubah. Nah, garis perubahan dari titik E1 dan E2 ini membentuk garis origin, garis yang membentang dari origin 0. Nah, garis yang membentang dari origin 0 ini adalah garis pendapatan konsumsi. Oke, lanjut lagi ke garis harga konsumsi. Nah, garis harga konsumsi ini juga sama, misal suatu makanan dan pakaian itu ada harga. Nah, kombinasi yang bisa dibeli itu maksimumnya di A dan B, tapi karena misalkan harga pakaiannya semakin mahal, kan kalau semakin mahal kan dia berubah sendiri kan, pendapatannya tetap, tapi harga makanan juga tetap, pakaian naik, maka titik keseimbangan dari pakaian ini berpindah ke C karena harga pakaiannya naik, jadi dia bergeser ke arah kiri, sedangkan yang A tetap, kombinasi makanan tetap. Jadi keseimbangan dari AB yang tadinya di E juga bergeser ke S1. Begitu pula jika harga pakaiannya semakin naik, lebih mahal di garis AC, maka dia akan berpindah ke garis AD dan titik keseimbangannya juga akan bergeser ke arah S1. Nah, titik-titik ini yang menghubungkan dari E2, S1 dan E itu adalah garis harga konsumsi. Nah, kan di sini ada perbedaan. Kenapa sih kalau garis pendapatan konsumsi itu dimulainya dari origin 0, sedangkan garis harga konsumsi itu dimulainya dari titik A? Karena jadi kurva itu kan di atas price, di bawah quantity kan. Kalau garis harga konsumsi itu kan berhubungan dengan harga, karena harga dia berhubungan dengan price, maka garisnya juga dimulai dari titik maksimum dari kombinasi barangnya. Sedangkan kalau misalnya garis pendapatan konsumsi itu kan berkaitannya dengan kuantiti, maka dia dimulai dari garis origin 0. Itu. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi lanjutan dari Indah. Gitu. Jadi ini adalah 2 poin terakhir. Jadi kalian jangan capek dulu ya, karena aku sendiri juga capek. Tapi nggak apa-apa, demi kalian aku akan jelasin. Nah, di sini itu ada efek pendapatan dan efek penggantian. Nah, sebelum aku membahas apa sih hubungannya efek pendapatan dan efek penggantian dari kurva kepuasan sama, nah aku akan menjelaskan satu persatu pengertian dari efek pendapatan dan efek penggantian. Nah, efek yang pertama nih ada efek pendapatan. Bisa di next.
adalah konsumen ya beralih ke barang lain yang lebih murah dari barang sebelumnya serta mengurangi konsumsi barang sebelumnya. Gimana sih maksudnya? Gini, aku jelasin ya. Jadi efek pergantian itu adalah penggantian. Jadi dia tuh beralih loh dari barang satu ke barang lain karena menurut konsumen tuh barang yang lain itu jauh lebih murah. Itu yang pertama. Dan konsumen juga mengurangi barang sebelumnya karena barang sebelumnya pasti jauh lebih mahal kan dibandingkan barang yang udah dipilih nih. Gitu, paham nggak? Paham dong. Nah, di sini coba ke sebelumnya yang pertama. Nah, kalau kita bahas efek pergantian dari kurva kepuasan sama kan ribet banget kan? Kan pasti pusing, karena aku udah pusing bahas ini. Nah, coba di slide selanjutnya. Nah, itu ya sebenarnya efek pergantian itu dimaksud cuma segini doang teman-teman. Gitu. Nih, misalkan aku nih konsumen ya memperoleh barang M, kelihatan nggak? Barang M dan barang I. Nah, di sini kan aja udah bisa lihat loh bahwa pasti konsumen nih, pasti aku nih memperoleh M, jumlah M pasti lebih banyak dibandingkan barang Q. Kelihatan kan? Pasti M lebih banyak daripada Q. Ini aku peroleh di pertama. Kemudian di hari selanjutnya ternyata barang Q itu mengalami penurunan harga. Otomatis konsumen yaitu aku sendiri beralih dong memilih Q lebih banyak dibandingkan M ya, karena M itu ya nggak memperoleh nggak mengalami nggak naik nggak turun, justru yang turun tuh si Q ini loh. Kamu logikanya gini, ketika ada barang murah pasti gue ambil gitu, pasti aku ambil. Nah pasti nah ini tuh beralih kan konsumen dari Q menjadi Q2 ya kan, dan mengurangi barang sebelumnya karena dinilai ya lebih mahal dari barang sebelumnya. Jadilah M2 M2 dan Q2 juga jadi jauh lebih banyak karena harganya lebih murah, dan konsumen mengurangi konsumsi jumlah M menjadi M2 gitu, paham kan? Nah, ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke efek pendapatan. Pasti kalian tahu kan slogan yang lo punya duit, lo punya kuasa. Itu pas banget teman-teman. Jadi semakin banyak pendapatan yang kalian peroleh, semakin banyak juga barang yang akan kalian peroleh. Gitu, itu simpel banget. Nih, contohnya adalah misalkan aku dikasih budget ya untuk membeli pulpen pensil itu harganya 20.000. Dimana harga pulpen pensil itu masing-masing 5 ya, pulpen 5, pensil 5, dan harganya sama-sama 5.000 loh gitu. Nah, ketika pendapatan aku naik ya menjadi tadi apa 20.000 ya, berarti menjadi 40.000, otomatis aku juga akan menaikkan jumlah barang yang akan aku konsumsi. Ya, yang tadinya 5 pensil, 5 pulpen menjadi 10 pensil dan 10 pulpen gitu. Nah, coba di slide yang pertama lagi. Yang di mana ya? Nah, kan bingung banget kan? Ya, aku juga bingung. Apa sih maksud dari efek pendapatan dalam kurva ini? Coba ke slide yang lain. Lagi. Nah, kalau ini lebih sederhana ya. Nih, itu bisa aja coba kalian ya perhatikan di buku masing-masing. Kan ada titik A1 nih sama titik B1. Nah, ini adalah garis anggaran pengeluaran nih. Yang putus-putus ini loh. Ya. Nah, habis itu apa ya? Oh ini. Nah, kan namanya garis anggaran pengeluaran. Nah, ketika anggaran atau budget yang aku punya itu mengalami kenaikan, otomatis barang yang aku peroleh juga naik dong. Nah, jadilah si garis A dan garis C. Coba kita comeback ke awal ya, menjadi A1, dimana yang sebelumnya itu kan A1 sudah 1 garis anggaran pengeluaran. Nah, menyinggung kurva kepuasan sama U1 dengan titik keseimbangan D gitu. Nah, ketika pendapatan naik menjadi A dan C, garis ini garis A dan garis C, ini menghasilkan kurva kepuasan sama yang baru, yaitu U2 nih, U2 dengan titik keseimbangan yang baru juga, yaitu E1. Gimana? Lebih simpel kan? Oke, next.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin terakhir. Kalian yang capek istirahat dulu ya, karena ini sangat-sangat menjelimet banget. Tapi abis itu langsung lihat video aku lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke kurva permintaan. Jadi teman-teman, kurva permintaan bisa kita ketahui, bisa kita pahami dengan menganalisis kurva kepuasan sama. Nah, gimana sih caranya? Sini ya, aku jelasin ya. Jadi ya, nih pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa sih dimaksud dengan unit per PM? Apa sih dimaksud dengan unit per PA? Aku kan di sini satu-satu ya. Coba kalian buka buku masing-masing. Kalau nggak ya udah lihat ini aja. Nah, di sini ada Y per PM. Y per PM ini adalah harga makanan. Ada harga makanan. Kemudian ada Y per PA, Y per PB, dan Y per PC itu adalah harga pakaian. Nah, kemudian di sini ada ini titik E, titik E1 dan E2. Ini merupakan titik keseimbangan. Nah, paham kan ke situ? Lanjut lagi nih. Di sini ada kurva kepuasan sama U1, ya kan? Ada kurva kepuasan 2, U2 dan U3. Betul sekali. Nah, selanjutnya terakhir ini ada garis anggaran pengeluaran nih. Yang miring ini dari ujung ini sampai sini. Ini adalah garis anggaran pengeluaran. Ada garis anggaran pengeluaran A, B, berarti yang miring ini B, dan yang terakhir C. Nah, itu dulu kan, sampai situ paham kan? Oke, kita ke selanjutnya adalah contoh. Jadi gini, aku akan kasih contoh yang lebih simpel lagi. Misalkan aku punya budget 50.000 nih, 50.000 untuk membeli pulpen dan pensil masing-masing jumlahnya 5. Dan ternyata next day, hari selanjutnya, harga harga pulpen itu mengalami penurunan, ya. Dimana harga sebelumnya itu harga pulpen pensil masing-masing 5.000 nih, 5.000, dan barang yang aku peroleh juga masing-masing 5, pulpen 5, pensil 5 dengan harga yang masing-masing juga 5.000. Nah, pas hari selanjutnya ternyata harga pulpen tuh mengalami penurunan. Otomatis aku sebagai konsumen juga meningkatkan ini kan perolehan ini si barang pulpen. Iya gitu. Jadi yang awalnya 5 menjadi 6 karena aku merasa harganya murah gitu, banyakkan aja gitu. Nah, tapi harga pensil tetap, sehingga aku dalam pengelolaan pensil ya udah sama aja, orang mengalami penurunan juga kok. Nah, itu sama teman-teman dengan ini gitu loh. Jadi gini, kan Y per PM ini ya kan, harga makanan kan ini, harga pakaian ini sama ini. Coba harga makanan tetap, harga pakaian berubah. Main ke sini, main ke kanan. Coba lihat konsep permintaan. Harga semakin turun, permintaan semakin naik. Nah, ini loh maksudnya gitu. Jadi harganya semakin menurun, maka kuantitas barang yang diperoleh juga akan meningkat. Terus kali ini, coba kita lihat ya. Ketika seorang konsumen bisa memperoleh barang Y per PM, barang makanan dengan harga Y per PM, kemudian pakaian dengan harga Y per PA, ya, itu memperoleh kurva kepuasan sama U1 ini, dengan garis anggaran pengeluaran yang ini, yang ini, ya. Kemudian titik keseimbangan di mana? Di sini. Yang menyinggung garis anggaran pengeluaran dan kurva kepuasan sama U1. Jadilah si E ini. Gitu. Nah, hari selanjutnya ternyata harga pakaian ini mengalami perubahan, menurun maksudnya nih. Jadi kuantitas pakaian semakin meningkat dong. Jadilah Y per PB dengan kurva kepuasan samanya ini adalah ini. FYI tetap ya, si makanan ini jumlah harganya tetap ya teman-teman. Jadi menghasilkan kurva kepuasan U2 dengan garis anggaran ini B, garis anggaran B. Kemudian titik keseimbangan adalah E1. Salah yang ini. Bener dong ini, titik keseimbangan ini ya teman-teman.
Gitu ya. Jadi titik keseimbangan diperoleh adalah ini S1 gitu. Terus terakhir nih ya, mata pakaian, harga pakaian ini juga semakin menurun. Berarti otomatis iya, kuantitas juga semakin banyak. Nah, jadi kuantitas atau jumlah barang yang diperoleh pakaian menjadi Y per PC ya, dengan hasil kepuasan sama adalah ini U3 ya, dengan gas aliran pengeluaran yang ini yang C, dan apa? Betul, titik keseimbangannya menjadi E2 gitu teman-teman. Sehingga bisa disimpulkan, jadi ketika price-nya semakin tinggi, kuantitas yang diperoleh adalah semakin dikit dong. Iya. Nih, misalkan coba kalian perhatikan. Jika ada apa nih? PA ya? Iya benar, PA. Kemudian kuantitas yang bisa diperoleh adalah Q. Sedikit kan? Karena price-nya teh mahal gitu. Karena ketika price-nya turun menjadi PB, maka kuantitas yang diperoleh adalah Q1. Begitu dengan price check, kuantitas yang bisa diraih adalah Q2. Sehingga titik DD ini yang menghubungkan titik A, B, dan C itu adalah kurva permintaan yang sama aja bahas di kelas sebelumnya. Itu sudah. Nah, segitu aja ya guys penjelasan dari aku dan rekan-rekan sekelompok aku. Semoga bisa kalian pahami dengan mendalam ya. Dan terima kasih juga sudah menonton sampai akhir sama video aku. Makasih guys. Dan juga aku mau ke teman-teman, sebelumnya ada Jidan dan Indah serta aku sendiri juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau kita masih ribet atau contoh yang aku kasih masih atau contoh yang kami kasih masih seperti itu kalian nggak sendirian ya. Dan terima kasih semuanya dan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.